أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين Mau deket orang tua ini orang tuanya Piki. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa azim wa tarahim wa tahannan wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan tausiah singkat atas niat dan hajat kami rombongan yang datang dari Medan yang dipimpin oleh Bapak Umri dan juga Bapak Atas Yanto, juga Pak Denis sudah disampaikan tadi oleh Bapak Umri bahwa kehadiran kami ini adalah bersilaturahim kepada keluarga sendiri, kepada sahabat sendiri, dalam rangka mensyiarkan tahun baru Islam, sekaligus kita punya niat dan keinginan cita-cita kita saling tolong menolong, bantu membantu di jalan kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu mari kita bacakan dulu sepaling Fatihah untuk mengambil barokah dan nanti kita tutup dengan sholawat. Mudah-mudahan keberkahan Fatihah yang kita baca ini cepatnya dapat terselesaikan pembangunan masjid kita di Pasir Tengah ini, Masjid Nurul Iman. Amin. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatu ila ruhi nabiyina al-Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa ummatihi Rasulillah ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi jamil arwah minal awliya wal ulama wal syuhada was siddiqin wal mujahidin was sholihin. Tsumma al-Fatihatu ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimat min jami'il jihad ibarika bahrika al-ahya'i minhum wal amwat. Tsumma khususan ila arwahi amwatina hajal jamaah. Bapak Ibu niatkan kepada keluarga kita masing-masing yang telah mendahului kita kembali ke Allah. Wa anta ta'lam bi asmahim wa usulihim wa qum ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'anhum waj'al jannatan ma'wahum. Wa 'ala hadhihi niyyati hajal jamaah li bina'i masjid Nurul Iman di qaryatina Pasir Tengah. Wa liqoyatul iman wal islam fi hadzal jamaah jamaatul muslimin fi qaryatina Pasir Tengah biridhoillahi ta'ala wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lana lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah ilahi salim
Sallallahu alaihi. Kepada Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak Umri dan juga beserta rombongan, mari kita membacakan basmalah dengan doa makan bersama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Silakan Bapak Ibu untuk minum. Baik, sedikit saya sampaikan sebelum tausiah. Saya nama Haji Amrin Siregar yang berdomisili di Medan, tapi belakangan ini bolak-balik Medan Siantar karena istri saya sambungan, yaitu Buru Jawa di Karangsari, ya, Karangsari Siantar. Tahun 2019 almarhumah istri saya Neliati Harahap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kenapa Pak? Jadi almarhumah itu orang asli Padang Bola atau Gunung Tua Padang Bola. Saya asli Padang Sidimpuan Pak Oh, Ustaz. nah, jadi ternyata kita ini ada hubungan kekeluargaan, ya. Baik secara etnis, apalagi secara akidah dan agama kita. Jadi kami ini yang diimami atau dipimpin oleh Bapak Umri dan juga Bapak Atas Wijayanto beserta kawan-kawan, kerjasama dengan Pak Amri, Hasan Bisri. oh Pak Hasan Bisri, dan juga Pak Amin, ya. Pak Amin, ya. Kita ini adalah sebagai satu kesatuan, ya, teamwork di dalam menghidupkan dakwah Islam dan juga membangun masyarakat Muslim minoritas di daerah-daerah terpencil. Jadi lapangan dakwah Pak Amin ini, ya, se-Kabupaten Karo dan daerah, ya. Dan kita juga kerjasama dari Kota Medan, berbagai pihak, apalagi oleh Pak Umri, begitu juga Pak Atas Wijayanto, berusaha untuk mengajak para dermawan, para agnia, para donatur untuk ikut peduli dan ambil bagian di dalam membangun masyarakat Muslim di daerah-daerah terpencil, khususnya di Kabupaten Karo dan daerah. Niat dan tujuannya adalah tidak lain adalah semata-mata lillahi ta'ala wa lirrasulih, hanya karena semata-mata ikhlas lillahi ta'ala dan untuk menjunjung tinggi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka pas pula hari ini hari libur kerja karena bertepatan dengan 1 Muharram 1445 Hijriah, tahun baru Islam. Maka tentunya Bapak Ibu sekalian, apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Umri dan juga tadi disampaikan sedikit oleh Pak Amri, ya, bahwa kita ini adalah harus saling dukung-mendukung, harus saling bantu-membantu, sokong-menyokong untuk bagaimana supaya agama Allah ini tetap jaya di mana kita berada. Amin. Ya Allah. Tentunya ya bukan kami mengajari limau berduri, bapak-bapak juga ibu-ibu yang ada di Pasir Tengah ini harus punya responsif dan proaktif dan juga gayung bersambut siapapun yang datang kalau saudara kita yang seiman seakidah, kecuali mohon maaf tanda kutip yang datang membawa paham baru, ajaran baru sehingga membingungkan daripada umat kita di sini. Ya, barangkali kita ini sama ya, kita ahli sunnah wal jamaah, ya, atau Nahdiyin atau Al-Wasliyah, pokoknya yang kita biasa membaca bacaan-bacaan dan juga kalimat-kalimat thayyibah dan doa berjamaah. Apalagi ini saya lihat secara geografis Masjid Nurul Iman ini sangat strategis, ya,
sangat representatif, tempatnya di pinggir jalan besar dan juga ini lalu lintas dari antar kabupaten kota. Nah, subhanallah, mudah-mudahan ini nanti menjadi masjid jamik. Amin. Amin. Ya Allah. Akan menjadi masjid raya ya yang berada di pinggir pasar ini, yaitu desa Pasir Tengah ini. Tentunya kita ini cuma berencana, Allah yang menentukan. Pasanglah niat kita masing-masing Bapak Ibu, baik itu kaum tempatan maupun kami yang datang dari Kota Medan dan sekitarnya, bahwa mudah-mudahan dengan kedatangan kita kali ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir, tapi mudah-mudahan berkelanjutan dalam rangka bagaimana supaya percepatan pembangunan Masjid Nurul Iman ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semangat tahun baru Islam, semangat baru, semangat juang, dan juga semangat persaudaraan kita. Apalagi kita ini sekarang ya dalam keadaan tidak menentu hari ini. Ya, terjadi pembelahan, terjadi pengkotak-kotakan hari ini. Ya, nah, maka ini harus kita lakukan koalisi perubahan, persatuan untuk mewujudkan, mendapatkan Indonesia berkeadilan dan berkemakmuran. Ya, nah, jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Ya, siasa politik pun diatur dalam Islam. Bahkan lebih banyak ayat politik dalam Al-Quran, sampai 17 ayat dari 9 surat, ketimbang ayat yang melarang berzina dan minuman keras dan juga mencuri dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena sultan, pemimpin itulah merupakan khalifahnya Allah di muka bumi ini untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik secara eksekutif, apalagi juga secara yudikatif dan juga secara legislatif. Ya, sehingga saudara-saudara kita yang kita pilih nanti di pemerintahan atau juga di legislatif, kita juga ingin mendapatkan kucuran bantuan dari mereka. Ya, untuk agama kita, untuk honor-honor guru mengaji, bahkan ya ormas-ormas Islam, bahkan pengajian-pengajian kerutan-kerutan kaum ibu, ya juga kita mengharapkan adanya perhatian dari penguasa tersebut. Tentunya itu bisa kita dapatkan Bapak Ibu kalau di situ ada saudara kita seiman, seakid, ya kita. Kalau tidak seiman, seakid kita, bukan jurusnya kita. Memang walaupun jurusnya hanya sekedarnya saja, ya umat dialah yang utamakannya. Masuk proposal kita diterima, tapi ditunjukkan di sampah. Proposal mereka yang datang, saya makan. Saya tinggal di Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Tegal Bukit. Tidak kurang itu 10 rumah rakyat berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara berimpak, inilah masjid yang akan kita bantu, Masjid Nurul Iman, Desa Pasir Tengah, Kecamatan Napinem. Nah, ini. Dan tendang badan. Saya tanya ada kawan saya, kira-kira pembangunan lagi bantuan sekarang. Kalian bilang itu adalah Aulia Rahman waktu wali kota. Dia bilang langsung sama saya, waktu kami ada mengadakan Maulid Arba'in Kota Medan 45. Dia waktu kota sendiri bilang, Ya, ini masjidnya. dengan kebangkitan dengan masuk tahun baru Islam ini, mari kita jadikan ini sebagai spirit baru, semangat baru untuk memperhatikan dan juga membangun agama Tuhan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, kita lah. Saya merasa bersyukur
baris keempat mau itu di sini bermalam-malam kurang tidur. Ini abang dah kita, abang dah Tumino supir driver kita. Makasih bang. Tiga bina. Habis sarapan pagi berangkatlah ke Tuhan. Sampai berbalik-balik bukit itulah tadi desa. Ini lokasinya sahabat berimpak. Tanahnya bagus, datar, tapi tidak ada pemukiman, jarang sini, agak jauh-jauh. Ini ya Bang Da kita. Halo, kita sudah Sana. sampai di sini. Gimana Pak Omri? Ya baik Bang Da. Apa kesannya Bang Da jalan kemari? Apa ada rasa nangis-nangis sih? Sabar. Nah, ini ya. Ini ujian. Ini ujian. Ini abang dah kita Bang Esa ahli sound system. Nah, inilah sahabat berimpak lokasinya. Ayo ada kue yuk Pak Tuno. Ada kue apa nih? Ada akuas di dalam ayo. Apa negara yang sudah dikatakan oleh Pak Amin tadi, marilah kita bangun kesadaran ini, ya. Kebersamaan ini, ada kepedulian, ada gayung bersambut, dan bahkan ada support, bahkan kalau bisa kontribusi dari penduduk setempat, ya. Ya, Bapak Ibu juga yakin, semakin banyak kita berinfak bersedekah untuk agama Allah, pasti Allah menyatakan lebih kuganti lagi berlipat-lipat ganda, kata Allah. Kalau kau syukuri nikmat itu, kata Allah, pasti akan ku tambahi, kata Allah. Tidak mungkin dikurangi Allah. Itu janji Allah. Maka orang yang bersedekah, yang berinfak, dijamin Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapat rahmat dan keberkahan, bahkan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, mana min sodakotin, tidak akan berkurang hartamu dari apa yang kau sedekahkan, kata Nabi. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bahkan bertambah kata Rasulullah SAW. Jadi tentunya dalam pembangunan Masjid Nurul Iman ini kita memberikan kontribusi semampu kita dan infak terbaik kita. Insya Allah mudah-mudahan ini terwujud, tidak akan lama lagi ya. Amin. Ya, mudah-mudahan juga Bapak Atas Wijayanto, Pak Umri, dan juga kawan-kawan yang lain, kawan-kawan seperjuangan, ya, mudah-mudahan nanti bisa diarahkan atau bisa dibagi ya, donasi dan juga kontribusi, baik itu nanti berupa infak, sedekah, bahkan zakat, ya, zakat mal atau zakat harta, zakat profesi, zakat pendapatan dan sebagainya, ya, demi untuk bisa terbangunnya Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini. Dan juga masih banyak lagi masjid-masjid yang lain yang mengharapkan perhatian dari kita. Dan juga barangkali kalau ada yang tahu kita, orang-orang dermawan, orang-orang yang punya kepedulian, tidak salah kita kenalkan ini daerah atau masjid tempat ini, ya. Bukan saya mengajari, boleh dibuka rekening panitia pembangunan Masjid Nurul Iman ini, apakah Bank Sumut atau BRI dan sebagainya, sehingga nanti kalau ada orang yang ingin berdonasi, hanya dia tinggal mentransfer saja. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dan tujuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, hamba-Mu yang banyak noda dan dosa kami, ya Allah. Kami sadar ya Allah banyak kelalaian kami, kealpaan kami dalam menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, sayangilah kami dengan mengampuni segala dosa kesalahan kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Memasuki tahun baru Islam ini, ya Allah, 1 Muharram 1445 Hijri, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang sudah suci daripada
segala noda dan dosa kami ya Allah. Hapuskan segala dosa kami ya Allah. Jadikan ya Allah tahun ini tahun keberkahan bagi kami ya Allah, tahun kemenangan bagi kami ya Allah, tahun kejayaan bagi kami ya Allah, dan juga negeri kami ya Allah. Engkau jadikan negeri yang kau ridho dan rahmati, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dan pilihlah ya Allah, menangkan ya Allah, lindungi ya Allah, tolong ya Allah, bantu ya Allah pemimpin kami, benar-benar pemimpin yang mukminina wal adilina wal muttaqin, orang-orang yang beriman, yang adil, yang bertakwa, yang cerdas, yang pintar, yang punya kemampuan untuk membangun Indonesia Raya, Indonesia yang merdeka, Indonesia yang jaya, Indonesia yang adil dan makmur. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lihat keadaan kami di desa Pasir Tengah ini ya Allah, keadaan masyarakat muslim ya Allah, yang lebih kurang ada 90 kepala keluarga ya Allah. Jadikan mereka ya Allah hamba-hambamu yang beriman ya Allah, bertakwa ya Allah, yang cinta kepada agamamu ya Allah, cinta kepada Al-Quran ya Allah, dan rukunkan, damaikan, satukan mereka ya Allah dalam persaudaraan ya Allah, dalam keimanan dan keislaman ya Allah. Ya Allah, jadikan kampung ini ya Allah menjadi kampung yang bertakwa ya Allah, menjadi kampung yang kau rahmati dan ridho ya Allah. Lapangkan, murahkan rezeki mereka ini ya Allah, rezeki kami ya Allah, buat untuk kami dharma baktikan kepada agama ya Allah, untuk kami bagi infaknya, sodakohnya, zakatnya ya Allah, untuk investasi akhirat kami ya Allah. Dan Engkau ya Allah yang punya kemampuan, kami tiada daya upaya kami ya Allah, segerakanlah ya Allah, hantarkanlah ya Allah orang-orang dermawan, orang-orang agnia, orang-orang yang punya kemampuan ya Allah, untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Iman ini ya Allah, yang sekarang ini baru hanya ada 4 tiang ya Allah, tapi Engkau yang kuasa ya Allah. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sebagai pembukaan dan pengawal daripada pembangunan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bi rahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang menjadi niat dan tujuan kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya dijaga Allah SWT. Amin. Untuk yang berikutnya mohon izin Pak Atas untuk menyampaikan Ganti pasang. Gantian. Pak Atas aja deh. Untuk menyampaikan satu patah dua kata untuk apalah saudara kita yang ada di sini. Dibatasi sampai 2 kata. Tiga. Itu kan Pak Amin malu-malunya. Oh iya. Itunya dulu lah. Monggo Pak. Baik. Hanya Pak Amin juga bisa memberikan arahan. Iya. Sebagai orang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, orang tua kami dari desa Pasir Tengah, desa Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Yang kami hormati, terima kasih telah menyambut kami dengan luar biasa pada sore hari ini. Telah kami tadi safari tahun baru ya, Muharram 1445 Hijriah. Kami mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Mudah-mudahan tahun 1445 Hijriah ini menjadi lebih baik daripada tahun lalu. Amin. Kedatangan kami sebenarnya hanya ingin memberi semangat juga kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk membantu menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Iman di daerah Pasir Tengah ini. Tidak
yang biasanya ini komandannya Pak Umri ini nggak murah-murah memang. Murah-murah atau ayam ya? Nah, saya bahasa sininya apa Pak murah-murah? Ayo. Kasih semangat. Masih semangat. Nah, kepada kita semua mengajak untuk bersama-sama membantu pembangunan masjid-masjid di daerah terpencil yang notabene minoritas. Jadi kalau yang di Medan sudah banyak yang ngurus gitu, besar kurang besar, cantik kurang cantik ya kan. Nah, jadi kita bergerak ke daerah yang pinggir-pinggir saja, ke daerah pinggiran. Karena kami masih membutuhkan, karena rumah Allah ini masih bolong-bolong. Makanya kita berusaha untuk ikut membantu. Yang menjadi cucuk lampahnya ini Pak Amin. Karena beliau adalah pendakwah yang daerah sini banyak tahu situasi daerah-daerah Karo dan Dairi. Memang sudah dari Masjid Al-Ikhlas Padami Pak Amin ya, Padami hitam. Laitam. Kemudian kemarin Laipora, kemudian juga yang di Deskati yang terbakar waktu itu. Dan bersama kita bantu. Mudah-mudahan sambutan teman-teman sahabat perinfak di Medan dan seluruh Indonesia nampaknya Pak Abdi. Kawan-kawan juga dari seluruh penjuru ini yang antusias juga untuk membantu kita di sini untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang sedang membutuhkan bantuan. Tentunya tidak akan bisa satu kami juga menyelesaikannya. Tentunya diharapkan Bapak dan Ibu sekalian juga proaktif. Kami hanya membantu menambah semangat untuk membangun tempat ibadah yang nyaman, yang representatif, gitu Pak Asad tadi, supaya sama-sama kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita semua. Amin ya Allah. Kami harap kedatangan kami ini bisa menambah semangat kita semua untuk syiar di dalam agama, memajukan agama kita, agama Islam, baik dari kita yang sudah tua, anak-anak. Nah, itu mudah-mudahan saling bantu membantu, tolong menolong, sehingga agama kita makin kuat. Amin. Janji Allah, kalau kau tolong agamaku, aku akan tolong kalian semua. Mudah-mudahan niat kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dan dimudahkan segala urusan kita. Dan saya baca bisa kami sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas dasar sambutannya. Kemudian yang berikutnya kita mintakan dengan hormat Bapak Haji Aziun Lubis untuk katakan sepatah dua kata. Izin Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita akan Allah SWT pada siang menjelang sore hari ini kami lagi kesempatan kita melakukan waktu sudah kumpul di Masjid Nurul Iman ini. Kami sebagai rombongan yang datang dari Medan, jadwal ini memang jadwal yang terakhir dari kunjungan kami pada semalam dan hari ini, pagi ini menjelang sore. Kami mendengar kabar bahwasanya di tempat ini akan didirikan masjid yang baru. Kami sangat bersyukur, kami sangat mendengar kabar ini, sangat senang, karena memang itulah tujuan apa berinfak yang memang kalau bisa dapat dibantu. Alhamdulillah. Cuman yang perlu saya ingatkan di sini kepada jemaah masjid ini, kalau memang akan mendirikan ini, cobalah bentuk kepanitiaan, ketua panitia dan kepengurusannya. Kalau terbentuk, alhamdulillah
seperti yang diungkapkan tadi Ustadz tadi, bahwasanya buka rekening untuk tidak menimbulkan fitnah, sebaiknya rekening itu dibuat dua, ketua pembangunan dan bendahara, sehingga tidak ada timbul fitnah di antara jemaah ini. Karena jemaah ini kan macam-macam, rambut sama hitam, hati-hatinya beda-beda. Kita anggap sesama kita ini kawan, ternyata ya nggak tahu kita. Nah, biasanya gitu Pak. Biasanya yang paling ribut itu yang nggak menyumbang. Iya. Nggak menyumbang tenaga, nggak menyumbang duit, dia hanya menyumbang kata-kata gitu. Iya betul. Nah, itu di mana-mana gitu, biasa itu. Tapi kita sebagai Sering panitia, kena omongan kami. kita sebagai panitia harus tetap kuat dan sabar menghadapi itu. Oh, iya, itulah hidup ini. Di mana-mana memang begitu. Dia tidak bisa menyumbang apapun, tidak bisa menyumbang. Dia hanya menyumbang lidah. Sehingga kita sebagai panitia terkadang kita terpecah. Dibuat nanti grup A, grup B, grup C. Kita harapkan di sini enggak. Biar aja di tempat lain aja. Di sini jangan tetap solid ya Pak ya. Amin. Nah, jadi kita pun yang tim sahabat berinfak ini mendengar kabar solid, kita pun bersemangat. Nah, semangat kita untuk ya menggalang teman-teman lagi yang mungkin selama ini tidak tersentuh, kita coba tersentuh. Nah, mungkin itu yang kita akan secara ya. Itu aja yang perlu saya ingatkan. Dibentuklah panitia. Sudah ada Pak ya? Sudah. Nah, jadi kalau ini Sudah ada dua ya Pak ya? BRI 1 langsung Maksudnya dua orang Pak. Satu bank itu namanya dua. iya Ya, oh ya. Ketua sama tiga bendahara. Tiga. Oh. Jadi kami Nanti di mungkin bisa saya jelaskan sekalian apa Iya, bisa lah. dan juga gitu. Oh gitu. Ya. Ya. Biasanya memang dua, tapi nggak apa kalau tiga Tiga. Pak. Karena kalau tiga Dua itu semakin sekretaris susah bendahara. mengambil duitnya itu Pak. Iya. Nah, tapi kalau memang tiga nggak ada masalah. Jadi upayakan jangan ada ATM ya Pak ya. iya Tidak ada ATM. Jadi kalau ada ATM nanti itu bisa geser. tidak Nah, karena rekeningnya Tadi pinnya. iya tahu bukan rekeningnya. bukan rekening pribadi Rekening atas nama nama panitia dan atas Betul. nama BKM. Alhamdulillah, berarti udah berjalan sesuai yang diharapkan. Ya. Bisa lebih cepat lagi ya. Saya pikir hanya itu yang bisa kami tambahkan. Pak Omri, Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah paham itu Pak. Ya. Ini dari apa? Panitia. Ya. Kami Apa Pak di sini apa? itu selanjutnya Pak Amin. Humasnya. Kami mintakan orang tua kami Pak Amin untuk kata-kata sekat posisi lah. Tapi tadi udah di semua bilang amin. Itu makanya Makanya Amin harus bersuara. Amin harus bersuara. Waalaikumsalam. Saya memang tetap menjadi Manis-manis orang di sini. kenapa? Tanpa basa-basi ya. Iya. Sahabat dakwah itu bisa memberikan perhatiannya bila memang mereka yakin dana itu pas dan bangunan itu pas. Dan mungkin mereka akan menggali dana dari luar lagi kalau mereka itu memang terpancing untuk itu. Tapi ketika mereka juga sudah gondok, jangan harap nomor teleponnya juga diangkat. Nah, itu kuncinya. Makanya hati-hati dimanapun saya ikuti bangunan masjid, jangan sekali-kali paku yang bengkok itu dibawa ke rumah. Apalagi potongan besi. Semuanya itu adalah milik masjid, milik Tuhan. Jangan nanti ada potongan kayu dibuat jadi geruk-geruk. Geruk-geruk. Serdak apa itu? Serdak pintu. Jangan. Kan? Rok. Nah, jangan sekali-kali. Ketika itu bisa diyakinkan, maka bukan cuma sahabat dakwah yang mungkin memberikan kemarin nanti, seperti doa Ustadz kita tadi, dari mana-mana pun nanti dihadirkan Tuhan kemari untuk menyegerakan bangunan. Amin. Nah, itu di mana-mana pun seperti itu. Contohnya dulu saya pernah kemari, tapi karena memang jamaah sini entah di mana-mana tak peduli mungkin atau tak yakin dengan saya, akhirnya setelah itu Laipora dibangun,
4 bulan ya, 4 bulan selesai. Dan lepora itu mohon maaf, minum teh tidak bisa dari panitia. Kalau tak bisa dibawa dari rumah, tahankan haus. Kan gitu kan? Nah. Nggak ada rupanya bibit teh di rumahmu katanya. Sesama mereka begitu. Sesama mereka begitu. Makanya 4 bulan tuntas dan sisa kas 40 berapa? 4 juta. Hah? 40 juta. 40 jutaan sisa kas. Nah, pembangunan udah selesai, udah diresmikan masjid itu, masih sisa kas. Nah, itu karena yakin, donatur itu yakin kepada kita. Kalau sempatlah nanti di dalam pembangunan masjid itu, ini 4 tiang ini jumlah biayanya 50 juta, buta saja orangnya itu nggak mungkin katanya. Ya. Nah, untuk itu kalau kita bisa yakin dengan itu, insya Allah bangunan itu cepat. Bapak ini barusan beli batu bata, harganya 555 rupiah per batu bata. Panitia membeli batu bata 610 rupiah. Bocor kan? Iya, ketahuan Bocor, nggak mungkin. markupnya. Orang Medan pun nanti kok mahal ya katanya itu. Mahal. Jadi mereka ini mohon maaf, Bapak ini tadi datang dari sana maunya apa yang dia sumpahkan itu jadi ibadah. Kalau untuk lahan korupsinya di sini, lebih baik Bapak ini jangan berimpak. Nanti tambah yang berdosa gara-gara impaknya kan. Nah itu mohon maaf, memang saya di mana-mana tak mau dipanggil dengan jadi ustadz. Provokator oke lah. Ini kebaikan nih Pak ya. Entah baik atau terserah. Yang penting apa yang saya niatkan itu saya ucapkan. Kalau baik, mudah-mudahan baik sama kita. Kalau tidak pun baik, itu biarlah saya bawa ke rumah nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin Nebau, orang tua kita. Ini Bu, Pak sebagai apa nanti bilang tadi ya? Apa kau tadi Pak? Petunjuk tadi ya? Provokator lah ya, Alden aja. Bahasa Jawa tadi apa tadi? Ora-ora. Yang enak mungkin provokator aja. Ya sama kenal sama Pak Amin ke daerah ini ya, dia lah Ibu. Ya, udah pernah kami datangi Bapak itu ke rumah Amas Tepu. Iya. Nah, kan suruh hari itu kami datang ke rumah Amas Tepu, kami datang ke situ. Kan kita berbincang juga situ, Pak. Jadi semoga ini pertemuan kita diberkahi. Amin. Kemudian bolehlah juga kita tadi kata apa nih yang punya hajatan juga cerita letaknya panitia pada kita. Izin Bapak. Jauh mana apa ya? Kamu biar Tasnya berapa, udah berapa yang digunakan? Progres-progresnya ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berkumpul pada sore hari ini di Masjid Nurul Iman Pasir Tengah. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang sudah meluangkan waktu hadir di kampung kami ini. Ya mungkin tadi perjalanannya agak susah ya Pak ya, tapi beginilah dia keadaannya, memang kalau kampung agak kecil, dan inilah kami datang di sini untuk menyambut Bapak sekalian. Jadi langsung mungkin kalau Pak Amin tadi provokator, saya langsung juga gitu Pak ya, langsung menjelaskan detail atau mungkin apanya. Tapi yang pertama dulu kan sebagai saya yang sudah berhubungan pertama kali ketika bangun jadi sama Pak Amin, saya juga berterima kasih sama Pak Amin atas provokasinya lah kami mau istilahnya itu berani membangun walaupun tidak tahu ini kapan selesainya gitu kan, tidak tahu kapan bisa selesai. Mungkin nanti ya paling tidak kami harapkan pertolongan dari Allah, gitulah dia. Dan salah satunya mungkin hari ini itu dijawab oleh Allah, datangnya Bapak sekalian seperti itu. Karena
Saya di sini pendatang, tadi udah Pak Amin juga udah jelaskan. Saya di sini datang karena saya ditempatkan mengajar di SMP di sini, Pak. Jadi selama di sini saya melihat bahwa giroh keislaman itu dengan Ustadz kami di sini ada satu, dia sedang di Kalang sudah mulai bangkit seperti itu. Ya kan, artinya sudah ada kegiatan-kegiatan anak-anak untuk mengaji sore gitu. Jumatan pun sudah rutin. Artinya mohon maaf juga bagi penduduk Pasir Tengah gitu ya. Kalau melihat dengar ceritanya bahwa sebelum kedatangan atau beberapa kami datang ke sini, ya mungkin masjid dulu pernah terbengkalai gitu. Tapi setidak-tidaknya ketika giroh keislaman itu sudah mulai datang dan kita merasa bahwa masjid yang seperti ini kondisinya sudah layak sekali untuk direnovasi atau diganti gitu. Jadi dengan bekerjasama dengan beberapa bapak inilah mungkin yang hanya beberapa yang aktif dari, kalau misalnya kami nggak mau bilang bahwa di sini harus aktif gitu, nggak, artinya beginilah adanya gitu, bahwa memang masih beginilah yang bisa hadir ke tempat ini bapak-bapak sekalian untuk tetap menjaga adanya nilai-nilai Islam kita terjaga begitu Ustaz. Artinya bahwa inilah yang bisa bekerja untuk membangun masjid atau mungkin tetap menjaga adanya syiar Islam di kampung kita ini gitu. Kalau sebelum-sebelumnya ya kita bisa tanya nih sama bapak-bapak sekalian bahwa memang kalau di kampung-kampung apalagi terpencil itu ada pasang surutnya Pak, begitu kan? Artinya kalau sekarang ini sudah mulai rutin terus sholat Jumat pun tiap Jumat ada gitu, begitu Ustaz. Artinya tidak ada salahnya bahwa kita ingin bahwa nanti tempat rumah ibadah kita itu semakin representatif seperti yang saya bilang tadi. Jadi adalah niat dari kami untuk membentuk BKM. Sebelum bahkan BKM pun baru setahun terbentuk dan sudah ada SK dari KUA. Lalu ketika kami sering bersama di sini mengadakan pengajian setiap malam Jumat, udah ada niat, oh yuk kita galakkan buat bangun masjid. Gimana caranya? Begitu. Jadi setidaknya saya bisa bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini. Ini yang perlu dibentuk dan akhirnya terbentuklah panitia, gitu ya. Panitianya nanti mungkin tugas cerita ini Bapak Najuluddin Sibiring yang Bapak ini orangnya. Jadi segala hal sudah lengkap dan kita sudah mulai dicinti dari masyarakat walaupun tidak maksimal. Sudah kita kutip, sudah ada uang dan beberapa saudara di luar yang mendengar kabar bahwa masjid dibangun memberikan juga dana sedikit-sedikit. Itulah yang kami bangunkan untuk yang ini, yang sudah menghabiskan dana sekitar hampir 10 juta. Itulah baru ada dana kemarin, ya sudah kita bangunkan tiang, sudah ada dana dan kedepannya nanti akan kita lanjutkan lagi pencarian dana. Gitu. Kami sudah juga mengabarkan beberapa saudara atau mungkin dari jamaah-jamaah di Pasir Tengah juga sudah menelpon ke sana kemari. Gitu. Jadi ini akan berlanjut. Sampai mana kami bisa, segitulah kami bangunkan. Sampai mana bisa, segitu kami bangunkan. Begitulah cara kami untuk membangun masjid dengan kondisi keterbatasan yang ada, begitu. Jadi kalau masalah keyakinan kami pasti sangat yakin. Mudah-mudahan masjid ini bisa terbangun cepat. Walaupun berjalan lambat, keinginan kami bahwa selambat apapun itu yang penting jadi. Nah itu. Beberapa tahun harus kami menunggu, yang penting jadi. Gitu. Jadi begitulah keadaannya kira-kira pembangunan. Soal administrasi ini terakhir sebelum nanti Pak Semiring nanti yang menambahi, semuanya sudah dilengkapi dalam bentuk proposal. Pak udah ada surat. Yang pertama dulu kan surat wakaf tanah, ini sudah jelas, sudah dilengkapi. Kemudian SK BKM, SK panitia sudah ada lengkap. Begitu. Rekening itu harus rekening bersama, betul seperti yang Bapak Ustadz bilang tadi. Ya betul, memang tidak ada rekening perorangan, bahwa di sini rekening sudah ada 2 untuk BKM dan panitia. Kemudian hal-hal lain ya dalam proposal ini, surat permohonan dana dan lain-lain sudah ada. Ya mungkin kendalanya bahwa di kampung kami punya keterbatasan desain gitu. Yang di sini tidak ada desain yang baku, tapi yang pasti
kami menginginkan bahwa ini sudah kami sampaikan kepada tukang kita yang sering kita suruh untuk buat bangunan, dan ini akan menghabiskan dana sekian gitu. Makanya kemudian nanti di proposal itu sudah tertera kira-kira kami membutuhkan dana hampir 400 juta agar bisa mendapatkan masjid yang baik lah gitu, walaupun tidak terlalu bagus, yang penting bangunannya sudah permanen bagus dan dapat digunakan untuk ibadah dengan nyaman. Mungkin begitulah keadaan yang bisa saya terangkan dengan sejelas-jelasnya di sini. Dan saya berterima kasih sekali jika nanti sahabat berimpak dan bapak-bapak sekalian punya ketulusan hati ingin membantu menyelesaikan pembangunan masjid kami, agar mungkin nanti setidaknya bisa meringankan lah beban-beban panitia yang selama ini sudah sangat capek gitu ya, sudah banyak bekerja. Mudah-mudahan nanti masjidnya bisa tercapai dan terbangun secepat mungkin. Mungkin itu saja dari saya. Nanti tambahi Pak Ketua Panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazaruddin Sembiring alias Rizal sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Iman. Di sini kami mengucapkan kepada bapak-bapak yang sudah sudi kiranya meringankan langkah ke kampung kami untuk sudi kiranya membantu kami umat Desa Pasir Tengah, dan terlebih-lebih saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Amin Maibaho, yang mana selama ini saya pribadi menganggap Bapak Amin sebagai pelecut bagi kami umat Muslim Pasir Tengah. Mengapa? Karena bisa dibilang seperti sekretaris pembangunan kami baru-baru kemarin. Saya pribadi baru 3 tahun di sini. Jadi begitu melihat kemirisan keberadaan umat di sini, jadi kami pun tergerak hati kami. Begitu dapat informasi Bapak Naibahu mau kemari meninjau masjid kami sangat berbangga atas kedatangan beliau. Cuman ketika itu terjadi miscommunication, tak apapun istilahnya, tak tahulah ya kan. Jadi di situ kalau begini cara kalian tidak akan bilang Pak. Ya. Jadi itulah sebagai pelecut bagi saya kumpulkan kawan-kawan yang seide. Jadi saya kumpulkan, ya rasa bisa kita apakan, walaupun begitu dibilang Pak Amin, anggap itu sebagai pelecut sama kita upayakan, mari sama-sama kita dulu untuk membangun masjid kita. Jadi mulai awal dari mufakat dikutiplah per rumah tangga 100.000 dengan dana 100.000 per rumah tangga, ya insya Allah belum terkumpul semua menurut ekonomi masyarakat di Pasir Tengah untuk beberapa mampunya. Jangan dipaksa. Iya. Mampu dia limpul. Iya. Jadi ada kontribusinya. Terkumpullah beberapa sekian, alhamdulillah setelah kami buat proposal tanpa diduga masuk. Sebelum terbentuk kepengurusan panitia, kami bertekad, saya pribadi, kalau memang kita sepakat, kita bisa transparan, oke, sama-sama kita berjuang, saya bilang. Jadi alhamdulillah seperti yang bapak-bapak bilang, insya Allah dengan tuntunan Allah
kami berupaya sejujur-jujurnya dan setransparan mungkin. Begitu terbentuk SK panitia, buat grup. Saya bilang sama sekretaris, buat lagi. Jadi apapun informasi yang datang, apapun yang kami lakukan, udah tershare ke ini semua. Nah, jadi itulah untuk mengantisipasi, karena selama ini bisa dibilang umat Pasir Tengah itu macamnya bisa dibilang agak trauma dia, karena kepengurusan selama yang udah-udah. Jadi saya bilang, insya Allah kita sama-sama kita benahi semua dari awal. Tanpa bantuan Bapak, nggak mungkin. Kalau cuma kami aja, saya bilang. Iya. Jadi alhamdulillah lah, sampai sekarang sudah jadi 4 tiang. Jadi saya pun cuman itulah yang bisa saya berikan informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak BKM yang telah memberikan paparan tentang perkembangan pembangunan Masjid Nurul Iman. Nah, tadi disampaikan ada cerita tentang model desain. Nah, Pak Atas Wijayanto ini anaknya seorang arsitektur. Jadi kami ada kasih buat itu yang di Lawlingga, ya kan? Dia yang gambar itu. Nanti bisa kami bagi. Itu bajunya sekitar 400 juga itu. Nah, bagus masjidnya. Nanti itu tinggal panitia nanti kalau mau. Nah, anaknya arsitektur, dia ini orang-orang berimpak semua nih anaknya. Nah, dia bisa desainnya, nanti dia bisa pantau perkembangannya. Gitu. Itulah. Terus acara selanjutnya ibu-ibu, ini ada ibu-ibu titipan dari Medan Mukenah. Ada 10. Nah, dia lihat ibu-ibu sini sangat senang, dia titip. Sini juga ada. Jadi biar dia pun tahu udah sampai barangnya di sini, bisa lah difoto lah dulu biar sampai kenang-kenangan ingot-ingotnya. Ingot-ingot. Kalau ada sampai lah titipan dia nih kenahnya. Siapa nerima ibu? Ibu Kuhiritan atau ibu apa? Dokumentasinya nanti pikiran masih sama saya aja, nggak sampai sama saya aja nanti. Cumannya juga ada buku tuntunan surat juga ini ya. Memang nggak banyak sih. Mungkin ini yang pertama, mudah-mudahan ini nanti bisa dibagikan sama Foto lah mana dokumentasinya? Izin Pak Esa. Biar kita sarankan ini udah sampailah apanya, biar yang berimpak senang. Babunya udah sampai sini apanya. Mudah-mudahan bisa dipakai. Nah, terima Bu ya. Ini mau kena semua bisa dibagikan sama teman-teman. Ya, belum. 1, 2. Ibu lihat sini Bu. 1, 2, 3. Ya, kasih ya, bisa dibagi. Ini saya Bu. Ini kue-kue juga dari teman-teman kita yang di Medan, mereka senang, mereka support. Aku bisa apa? Ya, bilang hari ini kalau mau menyumbang kue ya juga boleh. Gitu. Ini kasihkan aja dulu nanti sama abang, kena abang yang di rumahnya mualaf. Boleh sama siapa saja boleh. Kita makan ya kan? Boleh. Situasinya Bisa. Ini hidro.